Karena saya belum pernah menemukan orang-orang yang saat ini sukses, orang tuanya masa bodoh. Saya belum pernah menemukan. Coba deh sebutin gue kalau tahu. Iya, nggak ada. Saya pernah membaca kisah tentang Michael Jordan, seorang pebasket yang fenomenal lah ya. Itu ayahnya tuh sungguh luar biasa supportnya gitu pada diri Michael Jordan. Sampai apa coba? Sampai saking seorang Michael Jordan ini terkesan gitu ya dengan hubungan dia dengan ayahnya. Pas dia dewasanya, pas dia lagi di puncak-puncak prestasinya, ketika ayahnya meninggal, itu Michael Jordan memutuskan untuk pensiun dini, bayangin. Karena dia tidak ada motivasi lagi, ayahnya sudah meninggal. Nah seharusnya kan kita belajar dari situ gitu. Kan contohnya udah ada gitu, sosok seorang Michael Jordan gitu kan, seorang pebasket yang intinya fenomenal prestasinya gitu. Belum ada yang bisa menyamai loh sampai saat ini. Dia emang belum ada lah gitu. Belum ada. Nah tapi kita cari tahu bagaimana sih sosok seorang Michael Jordan ini bisa menjadi orang hebat. Ternyata ada peran orang tua loh. Nah di sini kan kita seharusnya belajar gitu, menjadi orang tua seperti orang tuanya Michael Jordan. Nggak perlu ilmu roket kok. Untuk menjadi orang tua yang seperti orang tua Michael Jordan. Ya. Asal kita mau peduli dengan anak, kita mau terlibat, mau belajar, mau menjadi supporter terbaiknya anak, insya Allah bisa kok. Jangan jadi orang tua yang sukses itu atau belajar dari orang tua itu, kesuksesan itu ditentukan oleh sekolah. Dan apalagi kalau sekolahnya titik beratnya hanya akademis. Bayangin seperti itu Pak. Bayangin, makanya jangan heran ya kalau di Indonesia jumlah orang sukses itu sedikit. Padahal sekolahnya banyak ya. Banyak sekolahnya. Sekarang lebih banyak orang anak-anak yang sekolah apa yang nggak sekolah? Iya, lebih banyak yang sekolah. Benar. Apalagi kan sekarang pemerintah sudah mendengungkan sekolah gratis kan. Betul. Wajib sekolah gitu kan. Nah berarti kan lebih banyak anak-anak yang sekolah, tetapi mengapa mereka belum dikategorikan orang sukses juga gitu? Betul. Ya, tapi kategori sukses ini jangan sekedar ini ya, materinya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, bukan itu aja. Tapi kalau itu juga salah satu, tapi kalau indikator. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan korupsi, ya. Iya, penting sukses ini potensinya tersalurkan. Iya. Itu pasti materi itu hanya sekedar bonus. Ya seorang Michael Jordan kan jadi kaya raya, jangan salahin dia. Karena dia sudah berprestasi dan berprestasinya luar biasa gitu. Nah, dia mah fokus main basket aja bener gitu. Benar. Dan yang saya salutnya seorang Michael Jordan yang saya lihat meskipun dia sudah sehebat itu, dia sangat respect dengan pelatihnya. Teman-temannya ada tuh yang menghina pelatihnya gitu kan. Pelatihnya tuh mungkin marah tapi temennya nggak terima. Michael Jordan ngamuk. Diam kamu, perhatikan apa yang pelatih kamu bicarakan. Lebih takut sama Michael Jordan. Lebih jago. Iya lebih jago, ya kan. Mungkin dia pikir pelatih cuma bisa ngomong gitu kan, cuma bisa ngasih tahu doang, main aja kagak becus gitu, soal nasihatin. Pas Michael Jordan yang ngomong, udah si temennya ini berhenti gitu kan. Ternyata Michael Jordan bisa respect dengan pelatihnya, itu pasti ajaran dari orang tuanya untuk menghormati orang yang lebih tua misalnya. Jadi ada pendidikan karakter yang diberikan gitu kepada orang tua ke si anak. Iya, bukan dari hanya buku sosial. Benar. Nggak mungkin karakter yang baik itu tercipta karena anak ini lulus ujian. Tapi ujiannya ini gitu ya, pilihan ganda gitu kan. Iya. Ketika ada pelatih yang memarahi teman saya, kita lulus. Pelatih ya, kayak begitu ya. Iya benar. Nah di sini kan makanya
Ya memang sih yang saya sadari, ya saya beruntung gitu bahwa saya mendirikan Vicar School ini tanpa saya memiliki background pendidikan formal sama sekali gitu kan. Makanya saya belajar secara otodidak gitu. Nah, alhamdulillahnya apa yang saya pelajari itu pendidikan-pendidikan yang dapat membangkitkan potensi anak. Saya nggak fokus ke akademisnya, karena itu biarlah urusan guru-guru, karena mereka lulusan sarjana pendidikan. Saya nggak mungkin ikut campur gitu. Saya lebih fokus terhadap pengembangan potensi anak. Dan pada akhirnya ketika saya fokus ke sana, ya saya menemukan itu banyak hal yang bisa kita lakukan kepada anak gitu untuk membangkitkan potensi anak. Dan akhirnya ketemu dengan coaching method gitu kan, metode coaching, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi anak yang tadinya potensi itu terkubur gitu. Dan saya juga melihat bahwa pentingnya peran orang tua gitu terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini nggak bisa diserahkan 100% ke pihak sekolah saja. Pihak sekolah harus menggandeng orang tua gitu. Makanya saya lihat ketika anak bermasalah 100% pasti orang tuanya bermasalah juga. Dan makanya ketika anak cerita nih kepada saya gitu kan, tentang kesehariannya di rumah, pasti istrinya ya masalah gitu, hubungan dia dengan orang tuanya. Makanya saya sampai panggil orang tuanya datang ke sekolah, berbicara dengan saya 4 mata gitu. Biasanya kan anak yang dipanggil kan. Tapi ini orang tuanya sering malah saya panggil. Bukannya saya mau marah-marahin ya, saya mau diskusi. Iya, kalau di sekolah biasa sih orang tua ketemu bagi rapot dong, Pak. Iya, bagi rapot. Kalau nggak bagi rapot atau enggak anaknya bermasalah. Datang dipanggil. Nah, terus orang tua diberitahukan anaknya diskor, misalnya seperti itu. Tapi kalau saya enggak, saya tanya, Bapak, bagaimana nih hubungannya dengan anak? Bagaimana keseharian? Oh iya Pak, saya sibuk, saya jarang di rumah. Oh gitu Pak. Terus yang ngawasin anak siapa Pak? Oh ibunya. Bapak? Ya saya kerja. Ya udah saya titipkan aja sama ibunya. Terus masih ini ada komunikasi gitu. Ya meskipun via telepon, kalau misalnya Bapak berpergian gitu kan, enggak juga. Terus kapan Bapak berkomunikasi? Ya pas saya ini aja sampai di rumah gitu. Oh gitu. Nah akhirnya Bapak berarti jarang Pak ya. Terus hubungan Bapak dengan anak bagaimana? Kira-kira saat ini gitu. Apakah lancar-lancar saja? Nah di situ dia terdiam gitu. Dia bilang ya saya kurang dekat Pak dengan anak saya. Ya. Dan jadinya ya anaknya bermasalah, ya saya nggak heran karena kurangnya komunikasi dengan ayahnya. Kan anak ini nggak hanya butuh figur ibunya, dia juga butuh figur ayahnya. Jadi kan nggak mungkin gitu anak hanya dititipkan kepada ibunya, karena merasa ibunya melahirkan. Tapi yang bisa membuat ibunya memiliki anak itu siapa? Yang besar. Iya benar, kan pasti ada peran seorang ayah. Ayah inilah yang harus mau terlibat juga gitu, dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Dia harus mau menemani ibunya. Ya bukan berarti berdua harus di rumah selamanya gitu kan, seterusnya ya enggak. Seorang ayah juga harus mencari nafkah. Tetapi ketika kita memiliki waktu untuk anak, ya harus kita manfaatkan dengan cara berkomunikasi dengan anak. Tetapi kalau ini juga tidak dilakukan, ya jangan salahkan gitu kalau anak bikin sensasi yang enggak. Banyak yang nggak sadar bahwa anak-anak nakal itu dari situ. Benar. Itu saya bisa ngasih ini ya persentase 100%. Dari situ ya. 100%. Iya, kalau di sekolah biasa kan ya anak nakal anaknya yang disikat. Benar, bisa. Tengah lapangan iya. gitu. Karena anak itu kalau saya lihat ya, selama pengalaman saya di dunia pendidikan, itu tidak ada kok anak yang cita-citanya saya udah besar mau jadi anak yang kurang ajar gitu. Saya nih kalau udah besar nih gue mau jadi rampok. Gak ada. Pasti ada hal yang menyebabkan dia seperti itu.
Nah, kita sebagai orang tua kalau menyadari hal itu, ya kita harus mau introspeksi diri. Apa nih yang salah yang kita lakukan kepada anak yang menyebabkan anak seperti itu? Kita juga harus mau menurunkan ego kita sebagai orang tua. Nah, makanya saya melihat seperti itu, ya Vicar School ini harus bisa menjadi jembatan gitu antara anak dengan orang tuanya. Karena itu kunci kesuksesan. Benar. Karena kalau Vicar School hanya diam saja gitu, nah, sudah, gua kan yang penting SPP masuk. Ya kan? Sekolah. Iya, yang penting anak sekolah, mau dia gagal kayak mau enggak kayak bodo amat, ya kan. Nah, alhamdulillah saya tidak memiliki mindset seperti itu gitu. Ya memang Vicar School ini berbayar, tetapi kan harus memberikan manfaat dong. Ya, jangan kita jadi sekolah yang hanya, ya mohon maaf ya, mengeruk uang orang tua murid saja. Nah, di sini yang saya pikirkan, apa nih yang bisa saya lakukan yang bermanfaat bagi anak-anak didik saya. Bukan lagi harus hanya bayar SPP tepat waktu, ya kan? Bukan itu lagi yang jadi pola pikir kita gitu. Tetapi bagaimana nih, cara bagaimana lagi nih yang bisa membuat anak itu berhasil gitu. Ya. Karena kalau tujuan kita ke sana, insya Allah Tuhan juga akan membantu kita. Karena tujuan itu baik, ya, demi sesama. Nah, kalau kita ingin berkembang di dunia pendidikan, ubah pola pikir kita. Jangan selalu materi. Tetapi yang kita harus lebih pikirkan bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita sesuai yang Tuhan yang inginkan. Itu Vicar School. Jadi lebih kebermanfaatan ya Pak ya. Iya. Bagaimana membina anak itu menjadi seorang yang sukses di dunia dan di akhirat gitu kan. Iya pasti. Iya, bukan cuma sukses di ujian. Oke, terima kasih Pak Doni untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ke Bioeducation Podcast, bisa komen langsung dan lihat link deskripsi di bawah sudah ada linknya semuanya. Silahkan tanyakan lewat sana. Oke, baik. Sampai jumpa di Bioeducation selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.